Hai rekan pembelajar, di sesi kali ini kita akan membahas terkait pembelajaran orang dewasa. Rekan pembelajar, kita ketahui bahwa seorang pengajar itu harus memiliki pengetahuan substansi materi yang akan diampu. Selain itu, pengajar juga tentunya harus memiliki pengetahuan terkait pembelajaran orang dewasa dalam pelaksanaan pelatihan. Nah, yang jadi permasalahan sering terjadi dalam pelaksanaan pelatihan, ini tujuan pembelajaran kurang tercapai, di mana pelaksanaan pembelajaran kurang optimal, atau indikator keberhasilan ini kurang dapat tercapai, serta permasalahan lainnya. Tentunya di sini perlunya kita melakukan pendekatan pembelajaran orang dewasa, mengetahui bagaimana karakteristik pembelajaran orang dewasa, serta strategi dalam pembelajaran orang dewasa. Tujuan dari sesi kita kali ini yakni bagaimana menjelaskan konsep dasar pembelajaran orang dewasa, pentingnya pembelajaran orang dewasa, serta strategi pembelajaran orang dewasa di dalam pembelajaran. Nah, ini bisa kita lihat tertuang dari ide pokok ini, mulai dari pendahuluan, konsep dasar, bagaimana pentingnya POD, serta strategi dalam pembelajaran. Nah, rekan pembelajar, sebelum kita ke pembelajaran orang dewasa, kita perlu mengetahui kerangka teori POD itu sendiri, di mana POD ini lebih menekankan pada partisipasi aktif dan pengalaman dalam proses belajar. Jadi, tentunya peserta akan mendapatkan manfaat dari pelatihan yang interaktif dan relevan dengan pekerjaannya. Dan POD di sini juga menekankan pada pentingnya umpan balik dan dukungan di dalam proses pembelajaran. Tentunya kita juga perlu tahu apa sih belajar dan pembelajar. Kalau belajar sendiri, di mana terjadi adanya perubahan perilaku pada diri individu, baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun dari sikap. Perubahan di sini merupakan hasil dari pengalaman selama pembelajaran, tempat kerja maupun dalam hidup bermasyarakat, dan di mana perubahan itu bersifat relatif menetap. Sedangkan untuk pembelajaran atau instruction di sini adalah di mana segala kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap proses belajar peserta pelatihan, di mana interaksi peserta pelatihan tidak dibatasi oleh kehadiran dari widyaswara atau trainer atau fasilitator secara fisik. Peserta pelatihan juga dapat belajar melalui macam-macam media yang ada, baik itu bahan ajar cetak, media audio visual, internet maupun media lainnya. Lalu kemudian kita perlu tahu juga teori-teori yang relevan dengan pembelajaran orang dewasa. Yang pertama ada teori behavioristik, di mana teori ini menekankan terjadinya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman berupa interaksi antara stimulus dan respon sebagai hasil dari pembelajaran. Berikutnya ada teori kognitivistik, di mana di teori ini lebih mementingkan proses belajarnya dibanding dari hasil belajar. Di sini melibatkan proses berpikir bagaimana suatu ilmu yang baru ini bisa berasimilasi dengan ilmu yang sebelumnya telah dikuasai oleh peserta pelatihan.
Pengetahuan di sini dibangun dalam diri individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan. Teori berikutnya ada konstruktivisme, di mana teori ini menekankan proses di mana seorang secara aktif membangun ide-ide atau konsep-konsep baru dari yang sedang dipelajari dengan pengetahuan dan dari pengalaman sebelumnya, di mana di sini diberikan ruang kebebasan untuk bisa bereksplorasi dan mencari sendiri solusi atas masalah-masalah yang ada dengan framework atau struktur yang ada. Biasanya konstruktivisme ini disebut juga dengan active learning atau discovery learning atau knowledge building. Teori berikutnya yang relevan dengan pembelajaran orang dewasa yakni teori humanistik, di mana teori ini menekankan bagaimana menciptakan atmosfer atau kondisi yang kondusif untuk pembelajaran, di mana peserta dilakukan identifikasi kebutuhan dan minat atau keinginan pembelajar. Teori ini juga menekankan interaksi, bagaimana menyediakan pilihan-pilihan dan keleluasan untuk menyesuaikan gaya dan pilihan-pilihan dari individu para peserta pelatihan. Kemudian ada teori psikologi perkembangan, di mana lebih menekankan pada bagaimana memahami fase-fase kehidupan orang dewasa, di mana fase perkembangan ini dapat mempengaruhi pembelajaran atau kesiapan seseorang dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya ada teori kritis, di mana teori kritis ini lebih menekankan belajar dalam kelompok merupakan alat yang paling efektif untuk menimbulkan perubahan dalam sikap dan perilaku. Kemudian kita lanjut pada andragogi sebagai pembelajaran orang dewasa, di mana andragogi ini merupakan ilmu dan seni membantu orang dewasa di dalam belajar. Nah, andragogi sendiri, asumsi dan implikasinya, yang pertama konsep diri, lalu bagaimana pengalaman peserta pelatihan, kesiapan dalam pembelajaran, serta orientasi terhadap pembelajaran. Kita akan membahas satu-satu. Nah, yang pertama, konsep diri pembelajaran. Di sini disituasikan iklim belajar ini dapat membuat peserta merasa bisa diterima. Peserta merasa dapat dihargai dan dapat didukung. Lalu, peserta terlibat dalam proses mendiagnosis kebutuhan belajar dan perencanaan pembelajaran. Kemudian juga proses belajar mengajar ini menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh fasilitator, peserta maupun penyelenggara pelatihan, dan ada evaluasi diri sendiri. Lalu implementasi dari pengalaman peserta, di mana orang dewasa ini sebagai sumber belajar. Lalu metode yang digunakan yakni metode bisa diskusi kelompok, studi kasus, role play, atau simulasi. Lalu, dengan pengalaman peserta di sini, ini untuk memotivasi dan melihat bagaimana pengalaman peserta tersebut dan bagaimana belajar dari pengalaman di antara para peserta. Lalu implikasi pada kesiapan belajar, di mana berorientasi pada tugas dan pekerjaan dari para peserta pelatihan. Lalu, kurikulum disusun berdasarkan tugas dan pekerjaan. Dan bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta
bagaimana kita dapat mengelompokkan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Implementasi andragogi berikutnya yakni orientasi belajar. Nah, tentunya di sini perlu kita tekankan atau perhatikan bagaimana pembelajaran terfokus pada permasalahan dan kinerja dari peserta pelatihan. Lalu orientasi belajar lebih kepada pemecahan masalah. Lalu penyusunan urutan pembelajaran ini menurut lingkup permasalahan, dan pengajar ini kita kondisikan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Baik, demikian sesi kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum.